Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk sama-sama menyaksikan cuplikan terbaru tentang berita Timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan atau pembahasan di media sosial yang lagi hangat-hangatnya. Saya berharap video-video yang saya tampilkan ini bisa memberikan tambahan informasi terhadap teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Let's go! Bila sebut nama player Indonesia dekat orang Malaysia, kebanyakan orang Malaysia tak tahu. Tapi bila sebut satu nama ni, orang yang tak tengok bola pun pernah dengar nama ni. Siapa lagi kalau bukan Bambang Pamungkas, legenda pasukan negeri Selangor. By the way guys, sebelum aku review player ni, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Dah follow? Mantap coy. Bambang ni memang seorang player yang sangat perform dalam karier dia. Untuk Timnas Indonesia, dia berjaya menjaringkan 37 gol dalam 85 perlawanan. Lebih kurang 1 gol dalam 2 perlawanan. Dan dia juga mencipta satu fenomena apabila berpindah ke Selangor. Bambang main dekat Selangor ni memang sangat famous lah. Tapi, fun fact, korang nak tahu tak yang Bambang Pamungkas ni dekat Selangor 2 season sahaja daripada tahun 2005 sampai tahun 2007. Tapi apa yang dia lakukan dalam tahun 2005 tu memang dahsyat gila. Korang tahu apa yang terjadi? Dia berjaya memenangkan treble untuk Selangor. Okay? Liga Malaysia dia tapau, Piala Malaysia dia tapau, Piala FA pun dia tapau juga. Dan apa yang lebih gila, waktu final Piala Malaysia berlawan dengan Perlis, dia menjaringkan hat-trick untuk Selangor. So tahun 2005 memang tahun Bambang Pamungkas. Dia menang treble, dia jadi top scorer untuk Piala FA dan juga untuk Liga Malaysia kalau tak silap aku. 2006 dia agak kurang sikit dan terus berpindah keluar daripada Selangor. Tapi disebabkan dialah fenomena player-player Indonesia nak bermain dekat Malaysia tu terjadi. Dekat Indonesia boleh kata hampir keseluruhan karier dia bermain untuk Persija Jakarta. Dia punya sayang dekat Jakarta ni sampaikan dia jadi manager pun dia pernah jadi manager untuk Persija Jakarta. Tapi sekarang dia dah bersara lah. Okay. So itu saja pasal Bambang Pamungkas. Korang boleh komen nama-nama treble winner ya teman-teman. Luar biasa Bambang Pamungkas, legend kita teman-teman. Nathan Choaon. Maka itu bagi saya man of the match dari pertandingan semalam itu adalah Nathan. Badak ini pemain di lini tengah. Gila gak tuh? Badak ini. Waktu melawan Filipina ini. Dia, tapi delivery bolanya ke depan. Ya, umpan-umpannya ke depan itu gak ada yang miss. Akurat semua. Gila lu ini pemain lo. On fire banget lo dia. Kiri kanan kakinya nih jalan dua-dua. Kiri kanan oke. Nah jadi ketika kita punya pemain seperti Nathan, ada Ivar juga yang bisa fokus menyerang, Marcelino menyerang, udah enak permainan dari Indonesia. Maka itu gak butuh waktu lama. Kemudian Rizky Ridho yang memulai serangan, memberikan bola kepada Marcelino, Marcelino ke Rizky no look pass. Tanpa melihat, memberikan bola kepada Witan finishingnya luar biasa dengan kaki kiri. Cantik. Sudah 2-0, saya sudah feeling udah ini milik Indonesia. Indonesia. Apa kayak ini kemarin itu babak kedua Indonesia sedikit ya? mengendorkan serangan, tapi setiap kali menyerang tampak begitu berbahaya. Banyak sekali peluang dari Indonesia juga kan di babak kedua, walaupun nggak semuanya on target. Sebelum akhirnya Indonesia bisa kembali mencetak gol melalui lagi-lagi proses kerjasama yang rapi. Arhan kalau nggak salah kepada Witan satu sontekan kepada Marcelino. What a finish. Selesai, game over Jordania. Karena gol ketiga ini sangat dibutuhkan untuk kill the game. Nathan Choaon. Maka itu bagi saya man of the match. Inilah perbedaan permainan Timnas Indonesia dahulu dan sekarang. Permainan Timnas Indonesia sebelum era STY suka memainkan bola-bola panjang dari belakang ke depan. Di mana umpan bola panjang itu pun jarang sekali tepat sasaran ke pemain depan dikarenakan tingkat akurasinya yang cukup rendah. Tapi Timnas di bawah STY, Timnas memainkan sepak bola yang enak untuk ditonton. Timnas Indonesia bermain dengan proses build up serangan dari bawah dengan memainkan bola-bola pendek. Bahkan banyak gol-gol Timnas sekarang tercipta dari proses kerjasama yang ciamik. Inilah perbedaan permainan Timnas Indonesia dahulu dan sekarang. Permainan Timnas Indonesia sebelum era STY suka memainkan bola-bola panjang dari belakang ke depan. Di mana umpan bola panjang itu pun jarang sekali tepat sasaran ke pemain depan dikarenakan tingkat akurasinya yang cukup rendah. Tapi Timnas di bawah STY, Timnas memainkan sepak bola yang enak untuk ditonton. Timnas Indonesia bermain dengan proses build up serangan dari bawah dengan memainkan bola-bola pendek. Bahkan banyak gol-gol Timnas sekarang tercipta dari proses kerjasama yang ciamik.
Inilah perbedaan Luar biasa sekali. Memang seperti jauh berbeda apa yang dipertontonkan timnas kita dulu dengan sekarang. Dulu itu pung pang long ball tanpa ada sasaran. Butuh waktu, yes, gitu loh. Oke. Tapi kan harus gitu loh, achieve. Si Sekarang Toel achieve mulai sesuai berulang nggak kembali dengan membuat apa yang dia film omongkan fans dengan target? timnas Dia bilang Indonesia. draw lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Oke. Iya kan? Orang terus mengabaikan bahwa kita sebetulnya lolos disundul sama Kyrgyzstan. Itu fakta. Tapi kan kalau ngomongin soal pelatih, Bung, Indonesia kita tahu udah sering banget berganti-ganti pelatih ya. Nah, terus habis itu kembali lagi ke STY apa segala macam. Kalau misalkan kembali lagi kita di STY ini ada suatu permainan yang selama beberapa tahun kita nonton sepak bola timnas dengan long ballnya, dengan ya sayap-sayap ini ada sesuatu yang fresh lah di era STY ini gitu. Garis permainan enak ditonton, build up-nya bagus apa segala macam. Ada setitik cahaya bahwa STY ini mulai ngasih yang tadi kita ngomongin soal filosofi, mulai masuknya ada filosofi sepak bola akhirnya di timnas Indonesia. Nah, kalau misalkan ini let's say oke, kita STY out, ganti lagi, kan berubah lagi dong filosofinya lagi, Bung. Akhirnya dari nol lagi kan, Bung. Sebentar. Ya. STY sebagai head coach tim nasional tidak punya kewajiban membentuk filosofi sepak bola nasional. Nggak Oke. punya kewajiban itu. Oke. Yang punya itu area tanggung jawab itu adalah direktur teknik. Oke. Yang saya bilang kerjanya future, for the future. Ya. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh STY pasti salah di mata Toel ini ya. Urusan filosofi ada di pada direktur teknik. Maka kalau STY bijak, waktu dia masuk, dia komunikasi. Apa filosofi yang sudah dibangun oleh negeri ini? Kalau enggak kebangetan, waktu dia tanda tangan kontrak second, dia harus sudah tahu kondisi kompetisi kita. Dia harus tahu kondisi timnas kita. Kalau saya ditawari timnas megang sebuah negara, saya akan riset dulu sebelum final decision untuk tanda tangan dan second. Gak penting, well. Jadi persoalannya persoalan achieve apa enggak achieve dia. Itu aja sederhana itu. Sekarang kita bicara. Oke. Satu tadi soal filosofi. STY nggak kasih filosofi. Kalau soal pintar, teman-teman. sayap winger dulu, negara itu harus punya ciri khas. Kelebihan Indonesia Manusia paling makan puji. Sombong, teman-teman. Sok paling pintar, yang sok paling ngerti bola ya. Sok paling tahu, dewa segala tahu ini Toel ini. Dia lebih tahu dari semuanya pokoknya. apa? Winger. Winger kita bagus-bagus. Kalau mau tahu Malaysia itu ngiri, nggak punya winger-winger hebat seperti kita. Yang dribblingnya bagus, tekuk-tekuk bolanya bagus. Malaysia tuh flat main bolanya. Nggak ada satu individu yang secara bagus ini kuat, nggak ada. Cuma organisasi main dia bagus. Nih ya, saya mau kasih tahu. Organisasi. Kalau kita cari winger, Maluku Utara Ternate itu hebat tuh banyak. Rizky Pora, Julham Zamrun. Kalau Anda cari Bali, jangan cari striker. Bali jarang menghasilkan striker. Jadi, kalau Anda cari kiper, Bali kuat. Kultur Bali di tangan, Bos. Melukisnya bagus, narinya bagus, pahatnya bagus. Filosofi apa ini? Well. Aduh, di mana saja kalian bisa menemukan pemain-pemain di segala lini, entah di Bali, entah di... Iya, apa sih? Anda mengkhususkan sebuah daerah dengan pemahaman filosofi Kita Anda. bagus. Kiper, pemain belakang Bali oke. Luis Mia bilang, waktu dia pegang, dia nggak pernah menjelekkan pemain gitu. Kalau Febri Haryadi yang Persib Bandung itu, dan Evan Dimas, kalau kita bicara sayap, Febri kan sayap. Lahir di Spanyol, La Liga mereka main katanya. Oke. Ada nggak STY yang ngomong kayak begitu? Yang sifatnya good, membangun? Enggak. Dia malah bilang begini. Ini pemainnya kalau di tim nasional karakternya kuat, lari-lari. Begitu balik klub lagi, jalan kaki lagi. Dia selalu cari kontra dengan klub. Di tim nasional, sejati-jatinya Padahal dia yang suka mengadu domba STY dengan klub ya. pekerjaannya apa? La Seleção, kan? Orang Portugal bilang La Seleção. Jadi dia menyeleksi pemain-pemain yang dia butuhkan. Gitu loh. Dia seleksi pemain yang butuhkan, yang cocok dengan yang dia mau main gitu loh. Jadi kalau STY main sayap seperti apa? Betul dia gunakan sayap untuk serangan balik. Tapi apakah STY punya karakter yang bagus nih? Main retreat, main bertahan? Mohon maaf. 2009-2010 kualifikasi Piala Asia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia retreat. Dia compact defense di bawah, hilang bola turun ke bawah. Sama seperti STY kemarin. Di mana kemajuannya? 2010 ke 2023, Benny Dolo nggak dapat naturalisasi dan nggak pernah ngeluh nggak dapat naturalisasi dengan main yang sama. Ivan Kolev 2004-2007 terutama 2007 4-3-3 dan dia nggak berubah. Lawan Bahrain 4-3-3, lawan Arab 4-3-3, lawan Korea Selatan 4-3-3 dan skor kalahnya pun tipis. Dikasih naturalisasi 8 dan keturunan. Main retreat, compact defense, main negatif dan kebobolan. Ini seperti orang sakit hati lagi ngomong, teman-teman.
orang sakit hati karena di zaman sekarang era Pak Erick Thohir itu dan Coach Sintayong itu sudah nggak ada yang namanya mafia bola dan sudah nggak ada yang namanya pemain titipan. Makanya seperti ngomongnya seperti Peluangan orang banyak. yang Kalau kita tarik di terakhir apa tuh dari tuh? November, kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia ada 9 pertandingan, rekornya 1 menang lawan Vietnam. Ya, kita semua tahu bahwa si Towel ini orang yang suka ya seperti Indar dulu entah. Saya curiga dia kayaknya pacaran dengan pacaran dengan Fahri kayaknya. Soalnya mereka saling puji ya. Mereka saling puji, saling mendukung, support, bukan pacaran, sahabat mungkin. Saya mungkin itu hanya ya metafora teman-teman. Aduh, ya seperti itulah teman-teman. Ya nggak usah digubris sebenarnya orang seperti ini. Ya, sebenarnya dengan kehadiran Towel ini semakin menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir, Coach Sintayong hari ini sudah benar. Ya, jadi seperti kita melihat bahwa mereka seperti sebuah patokan untuk kita melihat kesuksesan timnas. Semakin mereka kuar-kuar, semakin mereka merendahkan, semakin mereka benci, berarti kita akan melihat bahwa semakin timnas Indonesia akan meraih pencapaian yang tidak dicapai sebelumnya. Kita harus melihat hal itu, teman-teman. Ya, karena orang-orang negatif seperti ini pasti akan berhadapan dengan yang positif-positif. Jadi semakin negatif beliau kuat, positif pun akan semakin kuat. Itu akan berjalan secara beriringan, seimbang. Oke teman-teman semua, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video guys, and God bless. Bye guys.